Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan guru pendidikan agama Islam, kita lanjutkan di part 2 ya. Kalau tadi atau kemarin kita sudah di part 1, kita sudah belajar tentang mengupload video, bagaimana kita mengirim video ke dalam YouTube. Nah, sekarang kita akan berbagi tutorial. Di sini masih bersama saya Nurin Toko atau Pak Nurin. Kita akan berbagi tutorial cara bagaimana kita live streaming di YouTube. Baik, kita akan masuk di YouTube ya, seperti biasa. Setelah masuk ke YouTube tadi ya, kita akan masuk ke akun kita seperti kemarin. Kita kanan pojok atas ini, kita klik di akun kita. Nanti kita pilih YouTube Studio. Baik, setelah masuk ke akun kita, channel Anda langganan YouTube Studio, kita pilih YouTube Studio. Nanti supaya kita masuknya langsung di studio kita. Kita diberikan studio oleh YouTube. Bagaikan kita mempunyai studio TV sendiri. Kita bisa edit sendiri, kita bisa upload sendiri, kita bisa berikan sesuatu yang indah pada video kita. Nah, itu di YouTube Studio juga bisa. Baik, ini ya. Ini Bapak Ibu, kemarin kalau kita lihat di part 1 kan kita sudah upload video. Kita lihat di video kemarin ya. Video kita apakah sudah ada? Kemarin itu latihan YouTube di part 1 latihan. Nah, ini video latihan YouTube untuk GPAI. Tidak publik, karena kita milih tidak publik, dibuat untuk anak. Tanggal uploadnya tanggal berapa, penayangannya berapa, komentarnya masih 0 karena ini tidak publik. Kalau tidak publik bagaimana? Hanya saya yang bisa melihat dan orang lain yang saya berikan link. Baik, kembali ke dashboard. Pada pertemuan yang kedua ini, kita akan berbagi tutorial tentang live streaming. Di sini ada live streaming, ada upload, kita pilih yang live streaming. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita pilih streaming, kita masuk ke studio streaming. Kalau tadi pilih upload, maka studio yang upload. Nah, streaming ini sendiri ada 3 macam cara untuk streaming. Yang pertama, memakai handphone, memakai HP kita, Android kita. Tapi bagaimana? Syaratnya kita harus mempunyai 1000 subscriber, 1000 follower, 1000 pelanggan video-video kita. Berat ya? Berat. Tidak semua orang mempunyai 1000 subscriber. Kemudian yang kedua, kita memakai webcam. Bagaimana caranya? Webcam di setiap laptop kan ada kameranya. Kalau di sini, ini yang saya tutup, nah ini kan webcam. Webcam itu biasanya menyesuaikan dengan laptop Bapak Ibu. Kalau laptopnya semakin mahal, semakin bagus, itu biasanya kameranya tambah bagus. Tetapi kalau laptop yang biasa-biasa saja, biasanya ya kameranya mengikuti laptop tersebut. Pada waktu gelap, ya gambarnya gelap. Pada waktu terang, kadang pun juga gelap juga. Itulah webcam yang ada di laptop. Kemudian Bapak Ibu, kalau misalnya di sini, yang ketiga tadi ya, yang pertama tadi memakai Android harus 1000 subscriber. Kemudian yang kedua memakai kamera di laptop, webcam, ataupun juga webcamnya bisa dipasang di laptop pun juga bisa. Di warnet-warnet kan ada itu webcam. Kemudian yang ketiga memakai encoder. Encoder memakai berbagai alat. Dan Bapak Ibu, kalau misalnya di sini kita lihat, karena saya di sini sudah
terverifikasi akunnya, akun KKG ini sudah terverifikasi, maka bisa langsung untuk streaming. Tapi kalau misalnya akunnya belum bisa streaming, maka kita daftarkan. Biasanya muncul di sini. Di tengah ini ada muncul mulai streaming. Kalau diklik, dia akan diarahkan untuk mendaftar terlebih dahulu, mengisi verifikasi kode. Karena apa? Karena kejadian di New Zealand itu yang dulu pernah terjadi, orang menembak orang yang sedang berjamaah sholat di masjid dengan di live streaming, sehingga untuk live streaming siaran langsung ini tidak mudah seperti dulu. Kalau dulu semua orang bisa langsung live streaming, kalau sekarang dibatasi di sini. Nah, setelah verifikasi kode, misalnya memakai HP yang kita daftarkan, karena nanti akan memasukkan kode verifikasi dari Google melalui HP, bisa ditelepon dari Google-nya, bisa juga dengan SMS. Nanti setelah verifikasi kode dikirim ke HP, kita masukkan ke verifikasi kode ke Google. Setelah itu kita masuk lagi ke sini streaming, dan syaratnya menunggu 24 jam. Kalau sudah verifikasi kode dikirim, maka akun kita hanya bisa streaming setelah 24 jam, karena akan diverifikasi terlebih dahulu oleh YouTube dan Google supaya terpercaya, akun kita terpercaya atau tidak. Nah, sambil menunggu 24 jam itu, kita bisa sambil mengisi upload video macam-macam, supaya YouTube pun juga mempercayai kalau ini akun bukan akun untuk sembarangan. Akun memang benar-benar akun kita. Nah, Bapak Ibu, setelah masuk ke streaming, lanjut kita percepat ya. Yang pertama ini ada streaming. Di sini terlihat ada judul sama seperti waktu kita upload. Kalau misalnya kita mau streaming dengan yang atas ini biasanya digunakan untuk acara-acara besar, pengajian akbar, tablik akbar. Nah, yang menggunakan berbagai kamera dari beberapa sudut pandang. Dan ini biasanya memakai aplikasi tambahan, misalnya Streamlabs, OBS, atau OBS juga, broadcasting. Nah, itu bisa untuk streaming memakai ini dengan tambahan aplikasi itu. Jadi di sini ada kuncinya, kunci streamingnya. Kuncinya ini ditempelkan ke encoder. Nah, ini ya. Nah, yang pertama memakai HP, yang kedua kalau streaming memakai webcam laptop, kemudian yang ketiga memakai encoder. Encoder ini aplikasi tambahan, contohnya OBS ini. URL streaming. Nah, ini juga. Nah, ini tidak akan saya bahas karena ini dengan memakai kamera yang banyak. Kita akan membahas yang kedua di bawahnya ini, streaming menggunakan webcam. Streaming memakai webcam ini, webcamnya dari laptop Bapak Ibu semua. Jadi tergantung laptopnya Bapak Ibu. Kalau semakin bagus laptopnya, maka kameranya pun akan semakin bagus. Kalau diklik webcam tadi, di sini muncul. Nah, judul juga harus ditulis sesuai dengan juknis yang sudah ditentukan. Misalnya ini, live adzan dan iqomah nomor undi 16, tanda pagar lomba mapsi online Wonosobo tahun 2020. Ini sesuai dengan setiap lomba, sudah ada contohnya. Kemudian bawahnya ada publik, ada tidak publik, kemudian ada pribadi. Nah, dipilih saja seperti waktu upload video. Kalau publik berarti semua orang dapat menjangkau video Bapak Ibu streamingnya. Semua orang bisa menonton streaming, bisa menonton siaran langsungnya. Kalau tidak publik berarti hanya saya, Anda, Bapak Ibu yang bisa nonton, dan juga orang yang diberi linknya. Kemudian kalau misalnya yang pribadi, kalau pribadi berarti hanya Bapak Ibu saja yang bisa melihat live streamingnya. Untuk lomba besok kita bisa memilih yang publik atau tidak publik. Kalau publik semua orang bisa ikut melihat live streaming siaran langsungnya. Kalau tidak publik, kami ulangi lagi, kalau tidak publik yang hanya bisa melihat
Bapak Ibu dan yang dikirimi link. Kemudian bawahnya ada jadwalkan untuk nanti, ini tidak usah. Di bawahnya penonton, ini harus diisi juga seperti waktu upload, apakah video ini dibuat untuk anak-anak ataukah tidak. Ini wajib diisi. Kalau misalnya tidak diisi, nanti tidak bisa terkirim, tidak bisa mulai streaming. Untuk besok mungkin bisa juga diklik di ya, video ini dibuat untuk anak-anak, misalnya ini ramah anak, sehingga nanti kalau Bapak Ibu melihat siaran langsung streaming, biasanya sebelah kanan ada chat komentar. Ini kalau dibuat untuk anak-anak biasanya tidak muncul di sebelah kanan, sehingga hanya video streaming siaran langsung saja tanpa ada komentar. Kemudian kalau misalnya diklik yang tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak, maka nanti pun akan muncul chat atau komentar. Siapapun yang melihat video kita bisa live chat, bisa komentar di kolom chatting atau kolom komentar. Ini saya coba untuk milih ya, video ini dibuat untuk anak-anak. Kemudian bawahnya ada pembatasan usia seperti kemarin waktu upload video. Jadi dibatasi apakah lebih dari 18 tahun yang menonton ataukah di bawah 18 tahun bisa menonton. Ini kalau misalnya tidak dibuat untuk anak-anak. Kemudian ke bawah lagi tambahkan deskripsi. Deskripsi ini bisa ditulis menggambarkan video ini tentang apa. Ini pun tidak masalah, misalnya tidak diisi pun tidak apa-apa. Kemudian bawahnya ada tulisan pendidikan di situ. Ini sebenarnya kategorinya. Kita bisa memilih kategori dari video ini apa, apakah komedi, hiburan, berita dan politik. Kita pilih saja yang pendidikan. Kemudian bawahnya ini untuk memilih kamera webcam kita. Kamera webcam kita ini kita akan mencoba memakai dengan laptop kita yang ada webcamnya. Ada USB 2 VGA, kemudian gunakan sebagai web. Kita pilih yang USB 2.0 VGA UVC webcam. Ini sesuai dengan biasanya tulisannya USB 2.0 atau USB 3.0. Ada USB-nya. Kemudian bawahnya ini untuk pengaturan mikrofon. Apakah mikrofonnya menggunakan dari laptop ataukah dari luar, dari aplikasi di luar laptop? Ini bisa juga. Saya akan memilih yang default saja, memakai mikrofon yang ada di laptop. Jadi default mikrofon 2 Realtek High Definition Audio. Saya akan memilih yang ini saja. Setelah itu, setelan lanjutan ini tidak usah, langsung diklik berikutnya tadi. Nah, ini untuk thumbnail, jadi untuk covernya secara otomatis dari YouTube pun akan memberikan secara langsung, akan memfoto, men-screenshot wajah Bapak Ibu untuk menjadi thumbnail. Dan ini pun juga masih bisa diubah, bisa diatur, diedit. Nah, ini sudah Pratinjo Streaming. Ada judulnya sudah betul, kemudian kategorinya sudah. Dan ini untuk privasinya ini tidak publik, jadi hanya saya dan orang yang saya kasihkan link ini yang bisa menonton video streaming ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa ambil ulang thumbnail, bisa memfoto lagi, ataupun juga upload. Misalnya sudah membuat sendiri thumbnailnya. Setelah siap semuanya, maka kalau misalnya ini mau dibagikan linknya, link live streamingnya, ini bisa di bawah ini ada bagikan. Misalnya disalin linknya, kemudian dikirimkan. Nah, kalau sudah siap, baru kemudian diklik yang di live streaming. Jadi kalau misalnya sudah siap semuanya, baru kemudian kita klik live streaming. Nanti akan mulai siaran langsung. Kemudian di atas sebelah kiri nanti ada merah live, sudah berapa menit atau berapa detik kita live streaming. Kita lanjutkan ke part selanjutnya.